Nah, jadi kawan-kawan sahabat Al-Fatih semua, ini adalah proses pembuatan dari jilid terbaru. Ya, serial komik Sultan Salahuddin. Jadi nanti judulnya bukan Salahuddin Al-Ayyubi lagi, tapi judulnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Nah, jadi mulai dari jilid 7 sampai sana ya, sampai tamat yaitu di penaklukan Palestina ya. Itu judulnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi gitu kawan-kawan. Nah, ini nih proses dari pembuatan jilid terbarunya. Wah, ini ya, Masya Allah. Ini Kak Handri loh. Gimana kalau sekarang kita minta Kak Handri ngajarin kita gambar? Selamat. Nanti insya Allah ya, nanti coba Kak Handri mungkin coret-coret gitu ya, mungkin bisa dicoret-coret apa yang bisa dicoret-coret gitu selama kita ngobrol di sesi hari ini gitu ya. Sebagaimana hadiah buat teman-teman juga nanti di grup sahabat Al-Fatih bisa mendapatkan gambar eksklusif dari Kak Handri lagi. Masya Allah. Nah, sekarang gantian nih, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan bisa raise hand atau bisa juga siapa yang mau bertanya? Ayo. Saya, Kak. Siapa tuh? Arya ya, Arya. Di chat aja ya. Oke, silahkan. Nanti dibacain. Ayo, kita nunggu nih. Sambil nunggu, mungkin... Oh, ini udah nih. Hehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustadz? Ustadz, untuk menjadi penulis bagi pemula itu apa ya yang harus dimulai dari awal juga trik dan tipsnya Ustadz? Silahkan Kak Isa, mau jadi penulis nih. Apa nih yang dimulai nih? Wah, Masya Allah luar biasa mau jadi penulis ya. Nah, jadi sekedar informasi nih, sahabat Al-Fatih semua. Indonesia khususnya itu masih kekurangan penulis-penulis muslim. Tuh, masih sangat kurang. Yang masih banyak itu, yang sudah banyak itu adalah penulis-penulis yang mereka tulisannya itu hanya sekedar bikin cerita-cerita icisanu gitu. Bikin cerita-cerita yang menceritakan tentang apa ya? Tentang hal-hal yang kurang baik. Nah, ya, kayak kehidupan yang bebas, kehidupan yang senang-senang, yang foya-foya. Nah, hanya kayak gitu-gitu aja tulisan-tulisannya. Nah, makanya ya kalau misalnya sahabat Al-Fatih ada yang punya cita-cita mau jadi penulis, wah itu berarti keren banget, luar biasa. Harus selalu diperjuangkan cita-citanya untuk jadi penulis karena mudah-mudahan dari tulisan-tulisan kita ya, insya Allah kita akan menyebarkan kebaikan, akan menyebarkan nilai-nilai Islam, tuh akan menyebarkan akhlak Islam, gitu. Jadi memang kalau misalnya mau jadi penulis ya harus kita tanamkan di dalam hati kita bahwa kita ingin menyebar kebaikan melalui tulisan-tulisan kita. Supaya apa? Supaya ya ini yang pertama nih ya niat supaya nantinya tulisan kita menjadi amal jariah bagi kita. Tuh. Menjadi amal jariah bagi kita yang tiada putus-putusnya. Coba kalau misalnya kita menulis nasihat-nasihat kebaikan. Kalau kita menulis tentang nilai-nilai Islam. Ketika dibaca sama orang, ya kan? Ketika dibaca sama orang, kemudian orang merasa terinspirasi, merasa mendapatkan kebaikan, merasa mendapatkan nasihat. Nah, dari situ kita akan mendapatkan pahala juga. Semakin banyak yang membaca tulisan kita,
semakin banyak yang terinspirasi dari tulisan kita, maka akan semakin banyak juga pahala yang akan kita dapat. Nah, makanya yang paling pertama ini sahabat Al-Fatih kalau mau jadi penulis adalah luruskan niat. Ya, luruskan niat. Bahwa kita menulis untuk menyebarkan kebaikan, untuk menyebarkan Islam. Itu yang pertama, ya, luruskan niat. Dari niat ini semuanya bermula. Ya, jangan sampai kita nulis hanya asal-asalan nulis gitu. Jangan sampai kita nulis hanya sekedar seru. Persis kayak yang kemarin disebutkan sama Kak Handri. Kalau gambar hanya sekedar gambar, kalau gambar hanya sekedar seru, sekedar lucu, ya, tetapi tidak membawa manfaat dan tidak menyebarkan kebaikan, maka nanti khawatir itu menjadi perbuatan yang sia-sia. Gitu kawan-kawan semua, ya. Begitu juga menulis. Kalau sekedar nulis, sekedar lucu, sekedar seru, ya, sekedar hanya happy-happy, khawatirnya ia menjadi perbuatan yang tidak berguna. Makanya kita niatkan selalu menulis untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan Islam. Gitu kawan-kawan sekalian. Yang pertama niat. Yang kedua, nah ini yang kedua ya. Yang kedua adalah sabar. Ya, apa? Sabar. Sabar itu kunci kesuksesan juga. Ya. Karena apa? Karena menulis membutuhkan kesabaran. Harus sabar loh menulis itu. Ya, harus sabar menulis itu. Karena kalau misalnya nggak sabar, nanti kita akan terjangkit virus bosen namanya. Ah, itu dia. Baru nulis 1 paragraf, 2 paragraf. Ah, udah bosen ah. Nah, itu berarti nggak sabar. Ya, itu berarti nggak sabar. Begitu. Padahal seorang penulis yang baik itu bukan hanya bisa memulai sebuah tulisan, tetapi dia juga harus bisa mengakhiri tulisannya. Nah, itu. Jadi kita tidak boleh membiarkan tulisan kita buntung, gantung, nggak selesai, nggak boleh. Ya, kalau misalnya kita menulis sesuatu, harus ada ujungnya, harus ada akhirnya. Gitu. Harus ada endingnya, diakhiri. Nah, untuk bisa seperti itu, nggak boleh bosan, harus sabar. Sabar terus ditulis sampai ke akhirnya. Nah, begitu kan kawan sekalian. Kesabaran itulah didapatkannya dari yang ketiga. Nih, yang ketiga dari mana didapatnya? Dari belajar. Terus belajar. Untuk menjadi penulis, belajarnya kayak gimana, Om? Belajarnya adalah dengan menulis. Terus aja nulis. Nulis apa? Tulis apa aja. Ya. Tulis apa aja deh. Nah, misalnya kalau misalnya kita lihat nih, sahabat Al-Fatih semua, kalau misalnya kita lihat, biasanya orang-orang tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh, orang-orang hebat, orang-orang terkenal, itu biasanya mesti punya catatan harian. Mesti dia punya catatan harian. Ya, kalau di bahasa kita sekarang itu diari gitu. Dia mesti punya diari. Contoh, tahu Presiden Amerika itu namanya Abraham Lincoln. Tahu ya? Presiden Amerika, ada namanya Presiden Amerika dulu apa 19 tahun dia tahun 1800-an ya, memimpin Amerika tahun 1800-an. Nah, jadi memang Abraham Lincoln ini adalah salah satu presiden terhebat di Amerika karena dia semasa kepemimpinannya itu berhasil menghapuskan perbudakan di Amerika. Begitu ceritanya. Nah, ternyata Abraham Lincoln itu dia memiliki catatan harian. Dia punya diari. Nah, dia siapkan 1 buku khusus. Setiap hari dia tulis kegiatan-kegiatan dia. Dia tulis pengalaman-pengalamannya, apa yang terjadi. Dia tulis juga gagasan-gagasannya, ide-idenya, pikiran-pikirannya. Dia tulis saja setiap hari. Begitu kawan-kawan semua. Nah, kalau misalnya melakukan itu tidak sabar, pasti akan selesai begitu saja. Ya, dia nggak bakal menulis lagi gitu.
Nah, disitulah makanya membutuhkan kesabaran. Nah, termasuk saya juga mengawali ya karir menulis. Hmm. Mengawali karir menulis juga itu dengan menulis catatan harian, menulis diary. Setiap hari saya nulis ya, selain karena memang saya udah pengen, cita-cita itu dari dulu emang pengen jadi penulis. Nah, maka kemudian saya melanjutkan cita-cita itu dengan memulai menulis diary. Kira-kira dari tahun 2007 ya, saya nulis diary terus selama bertahun-tahun ya, sampai jadi berapa jilid buku begitu ya. Nah, sampai dari situ kemudian saya kembangkan lagi tulisan-tulisan saya itu jadi artikel-artikel, misalnya jadi cerpen, kemudian jadi novel. Nah, sampai kemudian jadi buku-buku ya, jadi naskah-naskah, skrip serial komik yang kawan-kawan baca, yang kita garap bareng sama Kak Handri. Nah, itu semua diawalinya dari mana? Diawalinya dari nulis catatan harian, dari nulis diary. Nah, makanya kalau memang kawan-kawan betul-betul serius mau jadi penulis, maka awal yang baik adalah dengan menulis diary. Siapkan satu buku, misalnya buku tulis biasa, buku tulis sekolah nggak apa-apa. Nah, siapkan satu buku itu, nanti di buku khusus itulah ya, buku rahasia teman-teman semua, ibaratnya gitu. Buku rahasia teman-teman itulah. Nah, nanti kawan-kawan semua tulis apa aja setiap hari. Ya, ibaratnya kita curhat di situ. Kalau dimarahin sama guru misalnya, curhat di situ. Aduh, hari ini saya kena setrap. Tulis aja di situ. Tanggal 2 bulan ini, tahun ini. Aduh, saya kena setrap nih sama guru. Habis saya nggak bawa PR sih. Ya, namanya juga pelajaran matematika. Semua orang membenci pelajaran matematika. Nah, kan bisa tulis begitu. Misalnya ya kan. Misalnya bisa tulis begitu. Karena emang dari dulu saya belajar matematika itu nggak bisa-bisa ya kan. Makanya saya tulis begitu. Nah, kawan-kawan bisa tulis apa saja di dalam catatan harian kawan-kawan semua. Nah, terus aja tulis. Jangan berhenti. Nanti dari situ kawan-kawan akan bisa mengembangkan tulisan-tulisan sendiri, nanti sampai jadi buku, sampai jadi novel, sampai jadi artikel. Nah, itu kalau misalnya serius mau jadi penulis. Awal mulanya tulis diary deh. Insya Allah kalau terus rajin menulis setiap hari, nanti akan bisa jadi penulis. Gitu kawan-kawan. Kak Andri juga begitu deh. Pasti sering gambar setiap hari. Makanya jadi jago. Ya kan? Betul. Iya gitu. Jadi Kaisa. Ya. Ya. Kedengaran nggak suara saya? Kedenger dong. Kedengeran. Oh iya, kedengeran. Jadi saya pernah dengar ini grup penulis ya, podcast penulis. Jadi kalau kita nggak bisa nulis, kita tetap harus tulis. Kenapa kita nggak bisa gitu? Betul. Ya sama seperti Mas Om Isa cerita tadi. Aku nggak bisa nulis, kesel, jadi tulis rasa keselnya gitu. Iya, betul banget. Suatu kali pulpen saya hilang. Saya tuh, aduh hari ini saya nggak bisa nulis nih, pulpen saya hilang. Padahal udah nemu pulpen yang baru. Gitu. Gitu kawan-kawan. Nah, jadi nulis itu memang harus sabar. Termasuk juga kalau mau jadi komikus, ya kan? Mau jadi ilustrator harus sabar. Betul. Waduh, petir, masya Allah. Kedengeran nggak petir? Kedengeran, kirain ada suara kompor. Nah, bener. jadi gitu tuh kawan-kawan yang mau jadi penulis, mulai sekarang menulislah gitu ya. Apapun yang mau ditulis, tulislah silakan. Gitu. Oke. Mungkin Kak Andri ada yang mau ditambahin atau ada yang mau di-sharing ke kita nih Kak Andri nih? Kita udah ngobrol nih soal season selanjutnya ya di Salahuddin. Gitu. Di Salahuddin yang season 2 ini. Season 2 ya. Jadi
buat teman-teman yang udah tahu siapa Edward, nah itu nanti akan dilanjut tuh cerita Salahuddin dan Edward. Terus fokus perangnya akan ada di pinggir pantai. Nah, itu jarang-jarang tuh. Itu seru juga tuh. Gitu aja sih spoilernya. Spoilernya tuh ya. Mudah-mudahan seru. Fokus perangnya ada di pinggir pantai, tapi gimana keadaannya? Nah, itu mau nggak mau kan kita harus baca dan juga harus lihat nih gambarnya nih, hasilnya. Ya, kita tunggu saja ya, kita doakan dan kita tunggu agar bisa Kak Isa dan Kak Andri ini bisa mengeluarkan karya terbaru di season 2 Sultan Salahuddin. Masya Allah. Iya. Nah, ini kita juga punya rencana nih Kak Jovan. Gimana ingin bikin komik Islami terpanjang yang pernah ada. Mudah-mudahan berhasil. Nah, Salahuddin ini salah satu rencana mau bikin. Ya kayak Naruto kan panjang. Ada Dragon Ball panjang gitu. One Piece sampai berapa sih 1000 itu ya? 1010 sekarang. 1010. Nah, kita pengen banget kayak begitu, tapi kayaknya nggak mungkin sih. Intinya nanti bakal bikin pahlawan Islam yang lain. Karena Kak Isa juga udah bantu nulis lanjutannya Al-Fatih, kan lawan Iskanderberg ya. Iskanderberg itu tuh. Nah, itu juga seru. Tapi nggak tahu kapan nih, karena Kak Andri belum bisa kage bunsin gitu. Banyak pahlawan Islam tapi yang bikinnya satu orang. Mudah-mudahan bisa ngerjain semuanya insya Allah. Amin. Mudah-mudahan ya kita doakan saja Kak Andri ini kayak Eiichiro Oda gitu ya. Amin banget, pengen banget insya Allah. Tapi tidurnya hanya 2 jam Kak Andri, nggak apa-apa ya? Ya, karena kita orang Muslim kita lebih santai. Kalau biasa kalau orang kafir tuh terlalu ngejar dunia, kalau kita tetap kumpul keluarga, enaknya gitu, tetap bisa belajar agama, santai, sholat, gitu. Nggak terlalu ini, tapi tetap jadi. Ya, mudah-mudahan Allah bantu gitu. Amin, insya Allah. Nah, jadi teman-teman nggak mesti sabar-sabar nih, nunggu karya selanjutnya. Nah, ini ada lagi nih yang mau banget dijawab nih. Oke. Ini pertanyaannya tentang Muhammad Al-Fatih itu sultan keberapa ya gitu. Mungkin Kak Isa bisa jawab dan ceritakan sedikit tentang Muhammad Al-Fatih. Silakan Kak Isa. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak kawan-kawan pertanyaannya. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih adalah sultan ke-7 dari Kesultanan Turki Utsmani ya. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah anak dari Sultan Murad Koja. Nah, gelarnya Koja. Murad II, karena Murad I ada ya, Murad I Hudavendigar. Nah, namanya begitu. Keren kalau Murad I Koji. Koji dan Koja. Koja itu satu daerah di Tangerang apa kalau nggak salah? Betul. Oh iya. Koja ya. Lawakan bapak-bapak. Murad II Koja gelarnya. Nah, Murad II ini memang dia itu juga memiliki cita-cita ya, kayak kemarin ya kita udah persis cerita tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil mewujudkan cita-cita orang tuanya. Apa cita-cita orang tuanya? Merebut kembali tanah suci Palestina dari penjajahan pasukan salib. Itu juga cita-cita gurunya Nuruddin Mahmud Zanki. Nah, ternyata kawan sekalian, Sultan Muhammad Al-Fatih juga ya berhasil menaklukkan Konstantinopel. Itu adalah cita-cita bapaknya juga dulu itu. Masya Allah. Jadi memang bapaknya yaitu Sultan Murad II itu pernah juga mengepung Konstantinopel. Hanya saja ya pengepungan Konstantinopel oleh bapaknya Sultan Al-Fatih ini gagal gitu, belum berhasil ya, karena memang susah itu mau merebut kota Konstantinopel itu ya, sebab pertahanannya saja 3 lapis tembok ya. Kalau kawan-kawan ada Rizky ada kesempatan main ke Turki, nah bisa dilihat kayak apa itu temboknya dulu. Itu adalah sistem pertahanan terkuat ya, ribuan tahun tidak berhasil dibobol. Nah, tetapi ya tembok-tembok itu berhasil ya ditumbangkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, memang luar biasa Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Luar biasa banget.
Iya. Mantap Kaisa, luar biasa. Masya Allah. Itulah. Oh, Masya Allah. nah, Masya Allah tentang Muhammad Al-Fatih nih ya. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi Muhammad Al-Fatih itu adalah Sultan ketujuh. Nah, beliau Ya. berhasil sampai prestasinya itu akibat daripada visi orang tuanya juga ya Kaisa ya. Visi orang Betul tuanya banget. gitu. Dan Muhammad Al-Fatih orang yang berbakti kepada orang tua. Nah, Betul. jadi kita perlu juga nih mencontoh nih kalau kita mau jadi berprestasi sebagaimana Muhammad Al-Fatih, kita berbakti dulu nih sama orang tua, gitu kurang lebih ya. Masya Allah. Setuju. Nah, ini dia Setuju. nih. Apa sih inspirasinya kakak-kakak sekalian nih ngebuat komik Islami? Nah, apa sih yang menginspirasi Kak Handri dan Kak Isa? Mungkin Kak Handri dulu deh. Ya, Kak Henry dulu. Waduh, ini pertanyaan susah banget ini. harus memutar otak. Aduh. Apa ya? Inspirasinya adalah sebenarnya inspirasi dari komik-komik luar negeri sih. Artinya gini, bukan berarti Kak Handri sendiri suka sama komik luar negeri. Nah, itu dia justru jadi inspirasi. Di saat pikiran kita, kesukaan kita diserang sama orang luar negeri, kita intinya pengen serang balik kayak gitu. Bikinlah komik yang Islami, dia bikin cerita yang tidak Islami. Kita buat komik yang Islami kayak gitu. Misalnya kayak Handri nih sekarang lagi juga selain pahlawan Islam lagi bikin komik superhero robot-robot tapi tetap yang Islami karena pengen ngelawan film-film atau komik-komik buatan orang kafir kayak Transformers, Gundam, Iron Man yang berbentuk robot-robot. Nah, Kak Handri juga bikin tapi versi Islami. Gak ada adegan ciuman, ada adegan jorok, ada cewek berpakaian yang tidak baik, tapi mengajarkan Islam misalnya. Kita lawan apa yang membuat kita keracunan sama buatan orang kafir, kita balikan lagi gitu, serangan mereka gitu. Misalnya Kak Handri suka Kenshin, suka Naruto, suka One Piece, suka yang berbau-bau action, kita bikin komik sejarah, komik yang lebih real, komik yang nyata, bukan hoax kisahnya. Jadi apa yang kita inspirasinya tentu dari serangan itu mereka sampai Kak Handri juga suka, anak-anaknya kakak Handri suka, misalnya ponakan-ponakan pada suka, tetangga pada suka, pada pakai baju Batman, pada pakai baju Superman, itu membuat kita kena serangan sebenarnya. Nah, kita serang balik dengan, jadi inspirasinya adalah serangan-serangan dari luar negeri yang mengajarkan keburukan gitu. Itu jadi inspirasi untuk pahlawan Islam, apalagi wajib untuk disukai gitu. Kayak Kak Handri juga baru tahu tentang Al-Fatih sejak bikin komik gitu. Taunya Kak Handri tuh orang Islam itu, pahlawan Islam itu cuman dari film Hollywood. Mukanya jelek, serem, hidungnya gede, mancung, alisnya tebel. Kalau ngomong cuman Allahu Akbar gitu, bawa pedang. Pokoknya nyeremin. Allahu Akbar jadi nyebelin gitu. Ternyata kalau kita bisa membuat versi perbaikannya, kita bisa membuat orang suka, orang Islam tuh cakep-cakep, bersih-bersih gitu, ramah-ramah, nggak jahat sama orang Kristen, orang Hindu, Buddha, sama agama lain, ternyata baik selama mereka baik misalnya, malah dilindungi. Nah, kita harus buat versi yang seperti itu karena kita orang Islam itu suka dihina, difitnah, seperti itu. Inspirasi dari situ sebenarnya. Mungkin Kak Isa juga sama gitu, tapi lebih hebat lagi Kak Isa gitu, karena Kak Handri semakin termotivasi sejak kenal juga sama Kak Isa nih gitu. Kak Isa juga salah satu yang tadi Kak Isa bilang tuh, kalau nulis selesaikan gitu, jangan berkhianat gitu. Kalau kita terbiasa bosan tinggalin, karena kita memang kalau nulis itu bikin cerita ya, karena kehabisan ide lama-lama kita ngerasa jelek gitu, akhirnya nggak kita selesain. Justru itulah kehidupan, kadang membosankan, terus kita buru-buru perbaiki, kita selesaikan, akhirnya buruk, akhirnya baik, selesai. Jadi kita jadi satu buku seperti yang
Kak Isa cerita, terserah mau tetap disimpan di sebuah lemari kita, di komputer kita, apakah kita berani untuk kasih ke penerbit, apakah mau kita sempurnain lagi, tapi harus selesai seperti yang Kak Isa bilang itu. Tapi pertanyaan kembali lagi, inspirasinya itu dari karya-karya orang non-muslim yang membahayakan orang muslim. Yang paling ngerasain itu bukan orang lain. Kak Hanti nggak mau bilang anak itu keracunan Batman, anak itu keracunan Iron Man. Nggak usah jauh-jauh, Kak Henry sendiri keracunan Dragon Ball, keracunan Naruto, keracunan Avenger, penasaran sama film-film dari komik tuh Spider-Man. Kak Henry pun keracunan gitu, dan itu susah dihilangkan, makanya Kak Henry sama Kak Isa bikin obatnya, anti racunnya gitu. Kayak gitu, inspirasinya dari karya orang-orang kafir. Kayak gitu, Kak Jovan. Masya Allah. Nah, berarti sekarang giliran Kang Isa nih, apa sih yang membuat Kak Isa itu terinspirasi sehingga bisa membuat karya seperti komik-komik Islam ini nih, Kak Isa? Oke, mantap. Terima kasih, pertanyaannya udah banyak juga tuh. Nongol-nongol di layar Iya. pertanyaannya. Alhamdulillah. Mohon bersabar ya. Iya. Jadi ada juga tadi pertanyaan yang nongol. Sejak kapan sih kenal, saling kenal sama Kak Handri gitu kan, sampai bisa kolaborasi kayak gini? Masya Allah. Cerita gitu. Jadi inspirasi saya sebenarnya ya adalah rasa prihatin yang juga tadi diungkapkan oleh Kak Handri gitu, bahwa memang sekarang ini coba aja deh, kalau kawan-kawan main ke toko buku deh, coba lihat deh komik-komik yang terbit dan beredar di Indonesia yang ada di toko-toko buku, itu kebanyakan komik-komik kayak apa sih? Nah, pasti jawabannya itu komik-komik Jepang, komik-komik Amerika, yang mereka itu cerita-ceritanya itu kehidupan bebas, pergaulan bebas, perempuan-perempuannya memperlihatkan aurat misalnya, ya kan? Nah, kayak gitu. Kalau misalnya generasi kita, ya kan, kawan-kawan semua masih pada muda, masih kecil-kecil, dikasih lihat komik kayak begitu, ntar udah gedenya mau jadi apa? Masya Allah, serem Kak Isa. Coba mau gak jadi usah jauh-jauh. Kak Isa, Kak Jovan, gak usah jauh-jauh. Pernah ada sahabat Al-Fatih, tapi ini nggak jelek ya, nggak negatif, maksudnya keren juga, dia keren orangnya. Dia foto sama komik kita, tapi bajunya tetap Batman, artinya memang sangat terkenal banget gitu tokoh luar negeri, walaupun udah suka pahlawan Islam, tetap belum bisa hilang, dan itu wajar gitu. Ini nggak nyalahin lo ya, maksudnya memang inilah perjuangan kita, Kak Isa, kayak gitu. Memang perjuangan kita kayak Kak Handri kalau bilang emang nggak pernah ngikutin Avenger, ngikutin juga. Nah itu justru jadi tahu berbahaya karena ngikutin. Gitu. Kayak saya lanjut kayak sama potong nih. Betul. Santai aja Kak Andri. Jadi memang iya kayak gitu, bahwa segala berbahaya ya pergaulan. Berbahaya, segala budaya berbahaya yang dibawa ya oleh tokoh-tokoh komik-komik dari luar-luar itu, ya kan, dari barat, dari Jepang, dari sana-sana itu yang tidak Islami ya, itu ternyata ya memiliki muatan-muatan yang bertentangan sama Islam gitu. Tapi bukan berarti otomatis jadi haram ya. Haram enggak juga begitu, enggak otomatis begitu gitu ya. Nah, tetapi kita harus mewaspadainya begitu kawan-kawan sekalian. Nah, tidaknya ada penyeimbang ya Kak Isa. Betul, ada penyeimbang, ada alternatifnya begitu. Karena memang kalau misalnya kita lihat, harus diakui juga bahwa mereka keren loh. Harus kita akui, Batman keren nggak? Keren. Harus kita akui, Avengers keren nggak? Keren. Makanya fansnya banyak gitu. Makanya penggemarnya banyak, jutaan orang di seluruh penjuru dunia. Dan pastinya akan sulit untuk bisa menggeser mereka. Tetapi ya, jangan menyerah, jangan kita berkecil hati seperti itu. Lakukan sesuatu, ya, lakukan sesuatu, buatlah karya. Disinilah makanya penting banget kita ya
memiliki komikus-komikus muda berbakat, penulis-penulis muda berbakat kayak kawan-kawan semua ya, untuk bisa terus mengembangkan bakatnya gitu. Kak Jovan, Kak Isa. Ya. Saya punya beberapa, Kak Isa udah tahu tentang propaganda. Boleh nggak saya kasih cuplikannya dikit aja? Boleh dong. Oh iya. Boleh, tapi sambil bareng tanya jawab ya, tunggu ya. Saya. Iya. Wah, ini mantep nih sambil kawan-kawan. Sekarang lagi tetap ngobrol dulu. Saya buka dulu filenya ya. Siap. Nah, ini ada yang mau nanya juga nih. Apa tuh? Khaira Naima ya. Khaira Naima mau nanya langsung atau gimana nih Khaira Naima? Silakan nanya langsung. Oke, silahkan. Assalamualaikum Kak, saya mau nanya, apa sih peninggalan Salahuddin Al-Ayyubi? Oke, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak pertanyaannya ya, Kak Ira. Jadi memang bagus pertanyaannya. Pertanyaannya sangat sulit, luar biasa. Nah, hanya saja ya kalau misalnya kita coba telusuri, memang ada berbagai bentuk peninggalan dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ada berbagai bentuk. Wah, gitu. Masya Allah, penasaran nih aku, Kak. Iya. Nah, apa saja itu? Misalnya bebasnya berhasil dibebaskannya kota suci Palestina ya dari cengkeraman penjajah ya pasukan salib, itu adalah peninggalan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga gitu. Nah, kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu membangun banyak madrasah-madrasah. Jadi sebelum menaklukkan Palestina ya, itu yang digencarkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu apa? Pembangunan madrasah. Masya Allah. Supaya apa? Supaya ya para pemuda kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin itu kembali belajar. Tuh, belajar, pentingnya belajar di situ. Ya, bahwa keberhasilan dari penaklukan kembali tanah suci Palestina itu ditopang oleh berdirinya banyak madrasah yang dibangun oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, baik di Damaskus, di Mosul, di Mesir, ya, di berbagai kota, ya, di sekitar kawasan Syam. Nah, bikin madrasah-madrasah. Kemudian tentu saja Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membangun, ya, berbagai bangunan-bangunan yang itu seperti pelabuhan, seperti barak-barak untuk tentara. Nah, kemudian juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi merenovasi Masjidil Aqsa, dibangun kembali oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ada banyak sekali peninggalan-peninggalan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa kita lihat ya sampai hari ini begitu. Ada juga sih yang udah nggak ada ya. Kayak misalnya mimbarnya. Nah, itu mimbarnya peninggalan Nuruddin Mahmud Zanki. Nanti akan ada kisahnya juga nih di serial. Masya Allah. Serial season 2 ini ya, season 2 ini. Betul. Di season 2 insya Allah akan ada kisah mimbarnya Nuruddin Zanki yang itu dibawa. Sedih banget itu. Nah, itu sedih banget memang. Mantap itu ya. Nah, itu katanya Kak Isa, mimbarnya itu ternyata membakar semangat orang Muslim, Kak Isa, dalam melawan Zionis Israel. Makanya yang paling pertama kali dihancurkan mimbarnya Nuruddin Zanki. Makanya mimbarnya itu sekarang di Masjidil Aqsa itu udah dibakar dan masih tinggal serpihan-serpihan kayunya masih diselamatin. Jadi sedih banget. Gitu. Karena akan mengingatkan orang Palestina sama perjuangan Salahuddin. Iya. Seperti itu, Kak Isa. Menakutkan, nama mimbar aja mereka takut, Kak Isa. Iya, betul. Orang Yahudi. Masya Allah. Ya, begitulah Kak Jovan. Oh, seperti itu ya. Masya Allah. Seru banget nih Kak Isa. Jadi itulah yang membuat Kak Isa terinspirasi dan juga Kak Andri terinspirasi. Oh, ini banyak tuh ada yang nanya tuh, pertanyaannya banyak apa banget. Itu mimbar? Mimbar. Mimbar itu kalau orang di masjid, orang mau khutbah, kan dia suka naik tuh. Ya, buat khutbah. Nah, itulah namanya mimbar.
Iya, Iya. podium Otak gitu yang ya, buat seniman. penceramah ya. Penceramah yang buat buat penceramah. ceramah. Nah, itu Iya. mimbar. Nah, ini banyak banget nih. Nah, ini coba ya saya coba bacakan. Kak, berbagi dong referensi buku sejarah yang direkomendasikan oleh kakak-kakak sekalian. Nah, Syaallah. Wah, Kaisa aja nih yang ahli yang Wow. senang baca. Mantap. Terima kasih Oh ya ya Kaisa, pertanyaannya. benar Kaisa. Hah? Kaisa lupa ngasih tahu. Nah, Kan tadi Kaisa kan bilang harus latihan nulis untuk jadi penulis ya. betul, Tapi betul. jangan lupa harus semangat baca Kaisa gitu. Ya nggak? Benar. Benar nggak? Mesti banyak Bener banget. pengetahuan. Nah, ini Bener pas banget. nih pertanyaan ini Kaisa. Apa itu referensinya Kaisa? Betul banget. Jadi memang tepat sekali pertanyaan dari Khaira lagi ya. Khaira, siapa tadi pertanyaannya? Ini dari Reza Muhammad. Oke, dari Reza. Ya, jadi memang kalau misalnya kita mau menulis, kita harus membaca, wajib. Karena apa? Karena apa yang mau kita tulis kalau kita tidak membaca? Nah, seperti itu. Makanya aktivitas membaca dan menulis itu, kawan-kawan sekalian, itu adalah aktivitas yang seperti anak kembar siam, ya. Kembar siam, kembar yang badannya nyambung itu, kayak gitu. Kembar siam. Iya, karena nggak bisa dipisahkan. Pasti akan selalu berkaitan antara membaca sama menulis. Nggak bisa enggak itu. Betul, Nah, betul. makanya kemudian referensi nih menjadi penting seperti yang ditanyakan oleh siapa Reza ya. Nah, referensi bahkan, apa aja? Oh iya terus. Apa aja referensinya? Semangat Misalnya, terus semangat. Misalnya kalau untuk Sirah Nabawiyah ya, riwayat hidup dan perjuangan Rasulullah SAW. Nah, itu yang bagus banget. Misalnya bisa kita baca Sirah Ibnu Hisham misalnya. Wah, itu sangat tebal sekali seperti semacam kitab induk dari sejarah hidup dan perjuangan Rasulullah itu. Nah, ada juga misalnya udah diterjemahkan juga ya, banyak bisa kita temukan di toko-toko buku ya, Sirah Ibnu Hisham, online juga ada kalau kawan-kawan mau cari online bisa juga. Nah, ada juga yang misalnya kitab Ar-Rahiq Al-Maktum misalnya, kayak karya Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi. Nah, itu udah diterjemahkan juga. Ada juga Sahih Sirah Nabawiyah karya Syekh Akram Diya Al-Umari misalnya. Nah, ini yang riwayat-riwayat yang sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Akram tentang perjuangan hidup Rasulullah SAW. Nah, itu Sirah Nabawiyah. Nah, banyak juga misalnya tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Apaan aja tuh? Bukunya Ustadz Felix misalnya, yang kuning. Al-Fatih 1453. Kalau kan misalnya pernah baca buku itu, nah itu keren banget itu tentang penaklukan Konstantinopel. Saya punya di rumah. Nah, tapi punya iya adik itu. saya. Iya, itu Bukunya baca. tebal Bagus itu. banget. Iya, Jadi saya keren nggak itu. mau baca. Ya, Baca jangan nggak mau baca dong, gara-gara tebel terus nggak mau baca. Nggak Tebal apa-apa, banget. baca aja Soalnya bukunya. dikit-dikit. Jadi kalau nggak ada gambar tuh malas banget bacanya. Nggak apa-apa, Soalnya baca ada aja. gambarnya dikit. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit dibaca ya. Membaca itu kayak orang apa namanya ya? Membaca itu kayak orang ngemil. Kayak orang ngemil, dikit lama-lama habis, dibaca terus yang penting. Ya, misalnya mau tidur baca sehalaman, udah. Besoknya baca lagi sehalaman, udah gitu. Jangan, wah, Cuma lama banget. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Waduh, ini buku tebal banget nih, buat saya ganjal pintu aja dah, jangan dibaca, jangan gitu. Masa buat ganjal pintu. Jangan. Jadi walaupun tebel, kawan-kawan baca ya gitu. Nah, tentang Al-Fatih, bukunya kalau Ustadz Felix ganjal pintu, bagus. pintunya pintar. Iya. Kalau enggak jadi bantal, bukunya jadi bantal. Oh, kayak Kenshin. Iya, kayak biar Kenshin, langsung masuk. Gitu. Tentang buku tentang Salahuddin Al-Ayyubi misalnya bisa kita baca buku karya Profesor Ali Muhammad As-Solabi misalnya ya, biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Bisa juga buku biografi Salahuddin karya John Mann misalnya. Atau di kitabnya aduh kok saya jadi lupa ya. Ya itulah kira-kira ya beberapa judul, beberapa referensi yang bagus-bagus tentang Kalau John Mann pahlawan bagus ya Kak Isa?
John Mann lumayan juga bagus ya, semacam biografi populer gitulah kalau Kalau karyanya ini sendiri. Kaisa, kalau si Armstrong tuh, Karen Armstrong, Nah, Karen Armstrong ya, jadi pernah nggak dia sejarah. nulis Salahuddin? Kalau Karen Armstrong itu lebih umum, dia nulis tentang perang suci. Judul dia nulis buku judulnya Perang Suci atau The Holy War, Karen Armstrong. Nah, di dalam buku itu dikisahkan juga tentang Salahuddin gitu, karena kan Salahuddin berjuang di periode-periode itu gitu, di periode perang salib itu gitu. Insyaallah. Oke. Nah, Dia itu juga dia. walaupun dia orang kafir, dia selalu muji-muji Rasulullah ya. Betul Karen Armstrong. Nah, itu dia tuh ya. Referensi bukunya. Nah, teman-teman ada yang hafal nggak tuh bisa di jadi bagi teman-teman yang mau jadi penulis, itu dua hal yang perlu diingat dan dilakukan adalah menulis dan membaca gitu ya. Walaupun sedikit bacanya, tapi setiap hari itu, insya Allah. Jadi bacanya baca buku ya, bukan baca status WA ya, apalagi status Instagram gitu ya. Jangan ya, bacanya baca buku gitu ya. Nah, Betul. Om Salahuddin Alayubi di umur berapa wafatnya? Nah, tuh Kang Isa tuh mungkin nih yang bisa jawab. Salahuddin di umur berapa? Di umur berapa ya? Wafatnya. Ini lupa. 56 apa Berapa? 59? 50-an lah. 50-an. Masih muda lah, masih ganteng. Iya. Seumur Tom Cruise meninggal ya. Tom Cruise kan masih main film tuh, masih syuting, masih ganteng. Rambutnya masih belum ubanan. Iya. Masya Allah. Seusia Sandiaga Uno lah ya, kurang lebih. Iya, Sandiaga Uno. 50-an tuh. Sandiaga ya kan? Uno. Iya. Tuh Sandiaga Uno masih cakep ya. Iya. Belum kayak kakek-kakek gitu. Jadi kalau ada yang membuat film kayak Kingdom of Heaven tuh kan pemerannya kakek-kakek itu nggak ketahuan, nggak mempelajari sejarah umurnya Salahuddin. Salahuddin tuh tetap ganteng sampai meninggal. Oh iya, itu dia. Mukanya nggak tua sebenarnya pas saat berjuang, mukanya nggak kayak kakek-kakek, harusnya masih ya kayak Sandiaga Uno kita lihat kan nggak terlalu kakek-kakek. Iya betul, masih seger, masih bugar, masih fit gitu ya. Masih seger, masih fit, cakep kayak gitu. Ya kayak Kang Isa lah kurang lebih kayak gitu. Ya, kayak Kang Isa. Masih muda tapi penuh andini ya. Penuh andian, Mbak. Iya. Ada kita yang mengerti. Seperti itu. Oh, ini tadi udah dijawab ya Kak, berbagi buku dong, berbagi dong referensi buku sejarah yang direkomendasikan. Kakak maksudnya tentang Sirah Nabawiyah. Nah, ini tadi udah dijawab ya. Iya. Ada Ibnu Hisam, ada banyak lagi tuh, Abul Hakam. Nah, ini ada lagi pertanyaan selanjutnya nih. Assalamualaikum Om, saya mau tanya buku, ini kepotong sama saya, bentar ya. Mau tanya, di buku komik Al-Fatih versus Dracul itu ada yang tokoh yang hilang tapi pernah muncul di komik Muhammad Al-Fatih nomor 3, kayak Ishak Pasha, Hasan Ulubat, Halil Pasha, itu sudah nggak ada di buku komik Al-Fatih versus Dracul. Nah, kok bisa nggak ada lagi ya Om? Ada ceritanya Om? Jadi ada tokoh yang nggak diceritakan mungkin ya di versus Dracul. Udah nggak terlibat lagi. Nggak terlibat. Tapi nama-nama itu kalau nggak salah Kaisa udah jadi nama benteng ya, Kaisa? Iya. Atau nama menara? Benteng atau nama menara ya? Iya, jadi nama menara di Rumeli Hisari itu adalah nama-nama wazir-wazirnya Sultan Muhammad Al-Fatih, seperti Halil Pasha, Saruja Pasha, kan Zaganos Pasha gitu-gitu. Nah, bisa jadi kalau misalnya ada tokoh-tokoh yang tidak diceritakan lagi, berarti pada fase penceritaan pada zaman itu berarti kemungkinannya udah meninggal gitu. Atau udah nggak bertugas ya, Kaisa bertugas. Betul. Bertugasnya beda, bukan ngejar Dracula ya. Tugasnya bukan ngejar Dracula, mungkin jihad di
wilayah lain. lain. Iya gitu. Jadi nggak keceritain lagi gitu kira-kira. Nah, kayak gitu tuh Iya. teman-teman. Jadi Al-Fatih dan versus Dracul itu khusus bagian perjuangan Al-Fatih versus Dracula gitu ya. Wah, ini Betul. Yang masih setia Zaganos gitu. Zaganos Pasa. Apakah Seperti tidak itu. kapan kakak udah kena? Salah dulu. Ini ada yang nanya lagi nih, sejak kapan Kak Aisyah dan Kak Andri kenal tuh? Mungkin bisa berbagi kisah nih, kisah romantis di antara Masya Allah, bromance. Ya. Romantika. antara Kak Kalau Aisyah dan Kak seingat Andri saya ya, gitu iya Pak. Makasih banyak nih pertanyaannya. Kalau seingat saya itu pertama-tama itu ketemu sama Mas Andri itu kira-kira tahun 2010 tuh sama Kak Andri Masya Allah. ketemunya. Oh, lama banget ya. Berarti udah Allah. berapa puluh tahun? Berapa puluh tahun? Iya. Berapa belas tahun ya? Masih kita 2010. kurus gitu. Pas masih kurus, ya pas masih kurus dan masih kucel Susah gitu. Masya Allah. Iya gitu. Nah, itu 2010 itu waktu itu memang kita dipertemukan oleh Ustadz Felix, ya kan? Karena Masya pengen Allah. menggarap komik Sultan Muhammad Al-Fatih. Alhamdulillah, sekarang komik Sultan Muhammad Al-Fatih sudah berhasil dirampungkan. Mudah-mudahan nanti ada lagi kisah-kisah berikutnya dari perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kira-kira tahun 2010 tuh kalau saya ingat ketemu Kak Handri itu Masya di Allah, kantor, di kantornya itu deh, di kantornya apa Bapaknya, yang bapaknya pestisida. Ustadz Iya, Felix. di kantor Bio apa? Bio Farma bukan. Ya pokoknya perusahaan pupuk Iya, di itu ya, situlah. Masya Allah. Pupuk apa pestisida gitu, pupuk iya. Pestisida ya, pestisida. Itu 2010. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi yang jodohin kita Ustadz Felix Siau ya. Iya, betul. Ya, mak comblangnya Ustadz Felix. Subhanallah. Oh, pasti ini Kaisa banyak yang nggak tahu Ustadz Felix Siau ini mah teman-teman. Oh, nggak tahu, masa sih kan Ustadz Felix terkenal. Pada tahu nggak? Tahu lah, masa nggak tahu Ustadz Felix? Tahu Pak, Tahu kan? Tahu tuh. juga tahu Om. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi komik Al-Fatih. benar. Nah, itu dia tuh. Jadi yang mempertemukan Kak Isa dan Kak Andri itu adalah Ustadz Felix Siau gitu ya. Nah, ini adalah persahabatan karena satu tujuan. Nah, teman-teman juga Masya kalau kayak Allah. gitu tuh. Masya Allah. Kalau punya sahabat, cari sahabat yang mau sama-sama berjuang menolong agama Allah. Nah, dengan karyanya. Dulu Kak Jovan. Ya, gimana? Dulu Kak Isa bilang menurut Umar bin Khattab persahabatan itu belum bisa disebut sahabat kalau belum diuji oleh safar, uang dan apa? Kak Isa ingat ya? Kita udah safar bareng, udah saling tolong soal keuangan, terus apa lagi? Ada satu lagi tuh, ada 3 itu, cuman satu lagi apa ya? Nah, mudah-mudahan sih kita udah memenuhi 3-3-nya itu tuh. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Safar itu buat teman-teman yang belum tahu, safar itu jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan. Jalan-jalan nginep bareng. Ya, jadi pernah jalan-jalan bareng gitu. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Assalamualaikum. Kak, kapan Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Palestina, membebaskan Palestina? Nah, itu kapan tuh, Kaisa? Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan tahun 1137 dan beliau berhasil ya mendapatkan keberhasilan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan tanah suci Palestina itu tahun 1187. Nah, berarti kira-kira umur beliau berapa itu? 1187 kurangi 1137. 50-an ya? 50-an. Nah, pas 50-an tahun berhasil. Berarti 9 tahun kemudian meninggal ya? Nah, itu. Tuh, nggak lama itu setelah wafat ya.
Nah, jadi Itu memang setelah menaklukkan Palestina aja masih ada peperangan lagi ya? betul, Lawan betul. Richard the Lionheart. Richard, Wah, seru betul, lagi tuh. betul Richard the sekali. Lionheart. Nah, memang Berhati panjang. singa. Jadi setelah penaklukan Palestina aja masih panjang sebenarnya cerita hidup Salahuddin Ayyubi Berarti gitu. nanti Salahuddin banyak banget dong. Wah, Serinya. mantap Insya dong. Allah ya. Serinya Insya Allah. banyak, insya Allah. Insya Allah tadi kan kayak One Piece ya, jadi ada 1100, 1010 gitu ya. Amin. Mudah-mudahan. Jadi dan ditunggu-tunggu gitu ya, itu kan One Piece Masya Allah. 1000 dan ditunggu-tunggu, masya Allah, alhamdulillah. Tadi Kak Handri mau nunjukin apa Kak Handri? Oh iya. Nah, Nah, bentar ya Kak Handri kasih lihat ya tentang propaganda. Nah, teman-teman pasti Oke dong. dari pembahasan kita yang tadi tuh kan kita bilang kita kan sedih karena zaman sekarang tuh apa sih? Banyak yang lebih Komik-komik suka. bahkan nih, tahu nggak Kak Jovan tahu kan tentang Doraemon? Tahu. oh. Nah, Doraemon adalah komik yang paling aman buat anak-anak, ya kan? Sepertinya Iya, seperti itu kan. Sepertinya seperti itu. Tapi pasti Kak Jovan juga, Kak Jovan udah ngerasa aman dan Kak Handri ngerasa aman, Kak Isa ngerasa aman. Nah, padahal itu kayaknya baik-baik aja. Ada Doraemon, kucing lucu, bisa ngabulin permintaan, tapi karena yang bikin orang kafir, ada aja tingkah lakunya yang aneh-aneh. Kayak Nobita pintu masuk kemana aja, tiba-tiba masuk ke toiletnya si Shizuka, ya kan? Iya. Yang paling aman aja diselipin pornografi gitu. Nah, dari situlah kita gelisah. Nah, ini nih, Kak Handri sedikit kasih lihat ya, sedikit aja, cuma sebentar ini juga bakal cepet banget. Insya Allah, bakal cepet banget. Nah, namanya propaganda. Propaganda itu apa sih, Kak Isa? Propaganda apa ya, Kak Isa? Nah, jadi propaganda itu kayak Ya. bagaimana ya orang-orang itu menyebarkan sesuatu ya bisa berupa pandangan-pandangan, keyakinan gitu. Sehingga orang-orang banyak itu mengambil dan meyakini apa yang dipropagandakan tadi. Gitu. Kayak hipnotis ya Kak Isa ya, hipnotis massal gitu. Gitu. Nah, ini propaganda nih ternyata buku pun bisa dibuat propaganda itu, bisa buat menghipnotis. Oke nih, contohnya nih zaman dulu nih. Tunggu, pencet apa ya? Spasi ya kalau untuk next click. Nah ini Superman lawan Shazam, tahu kan? Ini Batman, Bruce Wayne, tahu ya teman-teman Bruce Wayne. Ini Wonder Woman. Ini superhero-nya beda-beda nih. Ini Shazam, lihat kan mouse-nya Shazam, Superman, Bruce Wayne, ini Wonder Woman. Kak Isa pasti udah pernah presentasi juga nih. Nah, apa persamaan ini? Padahal mereka beda superhero, tapi ada persamaan. Teman-teman bisa jawab nggak? Ayo, Kak Jovan apa? Ngerasa nggak sesuatu yang sama dari mereka? Sama-sama bergaul. Ayo, masa pecinta superhero pada nggak tahu nih anak yang sama-sama tim. Aduh, kurang tepat ya. Tapi ya, iya juga sih, tapi bukan. Apa? Oke, biar menghemat waktu adalah sama-sama superhero, sama-sama superhero. Ya. Untuk menghemat waktu, mereka harus sama-sama berambut hitam gitu. Ya nggak? Mereka sama-sama berambut hitam. Kenapa? Padahal orang bule itu, orang barat, rambutnya kuning, blondie, coklat, atau hitam muda, atau hitam kecoklatan. Kenapa? Karena mereka adalah orang Yahudi. Seperti itu. Itu yang tidak diketahui. Itu yang menurut Kak Handri, Kak Isa, itu sangat berbahaya. Gitu. Nah, Superman itu adalah Yahudi itu. Ada artikel tuh kayak surat kabar atau di majalah bahwa Superman itu adalah kebudayaannya Yahudi yang dijadiin komik seperti itu kurang lebih. Nah, Kak Hari cepet ya biar pada nggak bosan. Nih contohnya ini Superman buatan Jim Lee. Ini kanan kiri buatan Jim Lee zaman dulu tahun 2000-an, ini tahun 2020-an, tahun 2000 sekarang nih. Buatan Jim Lee, sama-sama Jim Lee. Jim Lee adalah komikus Amerika yang Kak Handri suka. Dia orang Korea tapi jadi komikus luar negeri. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah Kak Handri cepet aja ya, nanya tapi jawab sendiri gitu. Celana dalamnya zaman dulu Superman celana dalamnya di luar. Sekarang di dalam. Nah, zaman sekarang udah mulai pinter. Jadi mereka terus mengupdate superhero mereka seperti itu. Nah, ini adalah ada penulis artikel terkenal namanya
ya mereka dialah si Rich Goldstein. Nah, dia bilang bahwa Superman itu adalah akar dari itulah budaya Yahudi. Oke. Nah, ini adalah pembuat Superman dan pembawa acara TV. Mereka sempat kehilangan hak cipta mereka. Tapi siapakah mereka? Mereka adalah Jerry Siegel dan Joe Sutter. Nah, Jerry Siegel dan Joe Sutter itu orang Yahudi nih. Jewish ini Yahudi, artinya Jewish, orang Yahudi. Tuh. Jadi Superman itu yang bikin orang Yahudi, makanya rambutnya hitam. Tuh. Jadi Superman kan selalu ngaku dia ini alien, akan melindungi bumi gitu. Dia nggak peduli sama negara, tapi tetap prinsipnya adalah truth, justice, and the American way. Tetap dia punya prinsip Amerika, cara hidup Amerika. Jadi nggak akan memakai cara hidup orang Islam. Jadi teman-teman kalau terlalu suka berbahaya, dia tetap gaya hidupnya Amerika walaupun dia orang planet lain gitu. Ini Batman, di Batman zaman sekarang. Nah, Batman adalah satu-satunya manusia yang bisa ngalahin Superman. Ini yang bikin Jim Lee lagi. Seperti yang Kak Handri bilang, Kak Handri suka Jim Lee. Ini orang Korea yang bikin. Nah, ini adalah Bob Kane sama Batman. Bob Kane ini pengarang Batman. Siapakah Bob Kane? Namanya Bob Kane, Robert Kahn. Nah, ini Bob Kane ini juga orang Yahudi. Tuh. Jadi teman-teman kelihatan kan tulisannya Eropan Jewish nih. Kelihatan kan tuh mau saya bergerak-gerak. Nah, dia orang Yahudi di Eropa. Jadi Batman, Superman, semua buatan orang Yahudi. Tuh. Ini Kapten Amerika. Ya. Nah, zaman dulu nih siapanya Jack Kirby sama Jack Kirby adalah orang Austria Yahudi. Joe Simon orang Yahudi miskin dari keluarga Yahudi miskin tuh. Pembuat Kapten Amerika orang Yahudi. Jadi apa-apa Yahudi itu beneran. Wonder Woman yang rambutnya hitam yang bikin ini seorang psikolog gitu. Ini orangnya. Dia juga kemungkinan orang Yahudi. Ini Stanley, tahu ya Stanley. Kakeknya kita. Dia siapa dia? Dia juga orang Yahudi, bayangin. Semua orang Yahudi, apa-apa Yahudi kan kita suka kesel kan kalau dengar hati-hati produk Yahudi. Ternyata memang semua produk Yahudi. Kayak ini nih, tuh lahirnya di Romania. Sebagai Yahudi imigran. Romania itu tempatnya Dracula ya Kak Isa? Ya kan ya? Ya nggak sih? Oh, berarti dia Draculanya modern ini. Dracula abad kini. Menyebarkan ajarannya di masa-masa seperti ini. Kak Handri singkat aja biar nggak bosan tuh. Zaman dulu ini propaganda yang dimaksud hipnotis yang tadi dijelasin Kak Isa supaya orang jadi ikut benci, misalnya supaya orang benci Nazi, supaya benci Hitler, dibikinlah penjahatnya Hitler. Tuh dibikin semua komik. Nah, inilah hipnotis. Seperti Kak Handri juga ke hipnotis. Tuh. Oh, kalau ngelihat orang Nazi Hydra, berarti musuhnya Kapten Amerika. Berarti kalau Nazi Jerman pasti musuh. Jagoannya orang Amerika. Tuh lihat Superman. Zaman dulu anak-anak muda pada pengen jadi tentara gara-gara ngelihat ini. Seperti itu. Nah ini bahkan kampanye Presiden George Bush pakai komik. Jadi komik itu sangat berbahaya, bisa hipnotis. Ini sekarang Barack Obama, ini bukan Jokowi ya, ini Barack Obama, makanya mirip. Ini pun juga pakai komik supaya laku. Seperti itu. Jadi teman-teman, intinya komik tetap berbahaya. Makanya kita membuat komik yang versi Islami itu. Zaman dulu, zaman perang. Nah, teman-teman bisa ngeliat tuh, zaman perang, komik itu disebarkan 122 juta. Berarti hampir teman-teman adik-adik yang ada di Indonesia bisa dapat komik Muhammad Al-Fatih gratis. Kalau jumlahnya 122 juta dibagi-bagiin itu bisa dapat hampir 100 juta penduduk Indonesia dapat komik Al-Fatih gratis, istilahnya kayak gitu. Nggak perlu bayar lagi. Mereka saking pengen mendanai propaganda ini, lihat prajurit perang. Karena mereka nggak punya Al-Quran. Mereka pengen punya superhero. Kalau adik-adik di sini bersyukur ada Al-Fatih, ada Salahuddin. Akhirnya nggak perlu tuh superhero. Bayangin mereka supaya nggak takut mati, supaya berani jihad. Karena mereka nggak punya superhero, akhirnya mereka bikin pahlawan-pahlawan Yahudi tadi. Itu ingat ya, itu mereka pahlawan-pahlawan Yahudi. Jadi teman-teman harus hati-hati. Gitu. Lihat tentara-tentara supaya berani kayak superhero.
Seperti itu. Ini Doraemon yang tadi Kak Handri bilang, padahal ngerasa aman. Dragon Ball, Naruto, One Piece, semua adalah produk-produk non Muslim yang padahal sangat berbahaya, Kak Isa, Kak Jovan, untuk dinikmati secara membabi buta gitu, secara polos. Kita nggak boleh polos, tetap harus hati-hati karena mereka menyebarkan kebudayaan pornografi gitu ya Kak Isa ya, menyebarkan hal-hal yang nggak baik, yang jahat, nggak sengaja, nggak niat merusak, tapi itu budaya mereka bukan budaya Islam ya, akhirnya melakukan hal yang tidak baik. Ya nggak sih Kak Isa? Oke, lanjut. Kembali ke sesi tanya jawab gitu. Sayang kalau di sesi terakhir ini nggak dapat wawasan tentang produk Yahudi gitu. Jadi kita perlu hati-hati dengan komik-komik yang lain gitu ya. Yang kita baca. Kembali ke tanya jawab. Pahlawan-pahlawan Islam insya Allah. Siap, kita balik lagi nih Kak, ada pertanyaan. Assalamualaikum Kak, saya mau tanya, apakah untuk meluaskan wilayah dan menyebarkan agama Islam dengan peperangan atau bagaimana ya Kak? Atau mendapatkan ancaman dari penjajah? Terima kasih Kak. Nah, insya Allah. Nah, Kak Isa, gimana Kak Isa? Sebenarnya ada contoh. Sebenarnya Kak Isa ada contoh yang nyata loh. Negara kita sendiri nggak perang tuh ya, Islam tersebar ya Kak Isa. Iya. Jadi memang harus ini pertanyaannya sulit. Memang pertanyaan sulit. Ya, jadi memang ada orang-orang yang mengungkapkan bahwa wah, Islam itu jahat. Islam itu kan disebarkan dengan pedang, dengan peperangan, katanya gitu. Apakah benar pernyataan seperti itu, teman-teman sekalian? Apakah benar? Tentu saja tidak benar. Kenapa begitu? Ya, sebab Islam tersebarnya oleh dakwah. Ya, dakwah. Adapun jihad ya atau perang ya, itu adalah upaya untuk menyingkirkan penghalang-penghalang yang menghalangi dakwah. Itu kira-kira begitu penjelasannya. Ya, karena apa? Karena dakwah itu ya enggak semua orang senang sama dakwah. Ya, enggak semua orang senang sama dakwah. Ada juga loh ya orang-orang yang menghalang-halangi dakwah, tapi menghalang-halanginya pakai senjata. Pakai senjata, pakai prajurit. Pakai kuda, pakai kekuatan tempur. Nah, untuk menyingkirkan ya orang-orang seperti ini, untuk menyingkirkan penghalang dakwah seperti ini, nah disitulah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya kemudian ya mengajarkan untuk berperang, untuk berjihad. Nah, jadi sebenarnya perang itu bukan untuk menyebarkan agama Islam, bukan, tapi untuk menyingkirkan penghalang-penghalang yang menghalangi dakwah Islam. Nah, dakwah kan harus disebar terus kan ke seluruh dunia. Justru kan, kasihan ya Kak Isa ya. Justru kasihan kalau ada non Muslim yang sebenarnya dia baik tapi nggak tahu sama sekali tentang Islam, kasihan banget. Gitu. Betul. Jangan sampai dia masuk neraka ya Kak Isa ya. Betul. Jadi dakwah ini ya diajarkan oleh Allah dan Rasulnya supaya disebarkan ke seluruh dunia. Nah, disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Ya. Nah, makanya kemudian dakwah harus disebarkan. Tetapi tidak semua orang menyukai dakwah dan ada orang-orang yang menghalangi dakwah dengan kekuatan senjata, dengan kekuatan pasukan, dengan kekuatan prajurit. Nah, makanya kemudian Allah dan Rasulnya memerintahkan kaum muslimin untuk menyingkirkan penghalang-penghalang tadi, yaitu dengan perang, dengan jihad gitu kawan-kawan sekalian. Nah, jadi tentu saja kalau misalnya wah jahat itu Islam, justru itu kebalikannya ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalaupun lagi perang, kita ini kaum muslimin dilarang menghancurkan tempat ibadah, coba. Dilarang menghancurkan gereja, dilarang menghancurkan pura, sinagog ya, tempat orang Yahudi
beribadah namanya sinagog itu dilarang dihancurkan. Dilarang kita membunuh perempuan, anak-anak misalnya. Dilarang membakar, dilarang. Betul. Pokoknya begitu deh. Bener-bener Islam tuh ketat gitu. Kalau aturan berperang dalam Islam tuh nggak main-main ya. Betul, Jadi kita itu Kaisa. bener-bener Islam itu bener-bener rahmatan lil alamin gitu. Masya Allah, betul. Sekalian. Buktinya di Indonesia kalau nggak perlu perang, nggak perang ya Kaisa. Iya. Kalau nggak perlu Langsung perang. kesebar sampai kita jadi orang Islam nih tanpa peperangan Iya. ya Kaisa ya. Betul. Kalau Jadi emang kalau nggak perlu perang ya nggak usah perang gitu. Betul sekali, Masya Allah. Nah, Masya jadi nanti Allah. kita bisa belajar lebih banyak nih. Nah, ada lagi nih yang Wah. nanya nih. Wah, seru ini. Kak, apakah Muhammad Al-Fatih versus Skanderbeg apakah masih lanjut? Nah, itu. Ada ya memang. Wah, Lanjut dong ya. mantap. Sebenarnya Lanjut sih ya. lanjut ya. Betul, insya Allah kita Sebenarnya lagi lanjut. menyusun ininya, apa Mm-mm. namanya, referensi-referensi dan digali lagi kayak apa sih ceritanya Al-Fatih sama Skanderbeg, karena emang Skanderbeg Kaisa. ini salah satu musuh bebuyutan Al-Fatih gitu. Kaisa, saya pernah ingat kita sebenarnya habis Al-Fatih lawan Dracula mau lawan Skanderbeg ya Kaisa ya. Betul. Cuman takutnya Al-Fatih lagi kita harus terus berkembang ke Salahuddin, ke Tariq bin Ziyad. Gampang nanti bikin lawan Skanderbeg bisa mundur lagi kita ya Kaisa ya. Jadi diseling dulu. Jadi biar semua pahlawan-pahlawan. Kalau di Marvel tuh ada Big Three, ada 3 besar ya, 3 besar superhero. Captain America, Iron Man, dan Thor. Gitu. Nah di pahlawan Islam tuh ada 3 besar juga, Salahuddin, Al-Fatih, dan Tariq bin Ziyad. Ya, Turki, Palestina, dan Spanyol. Itu negara-negara besar yang dulu dikuasai Islam. Nah itulah kita harus bikin Big Three-nya itu tuh 3 besar pahlawan Islam. Mantap. Kak. Iya apa? Tariq bin Ziyad itu prestasinya apa sih, Kak? Oh, masa tahu Spanyol nggak? Bolanya terkenal. Itu dulu negara Islam. Iya. Tapi sekarang jadi punya orang Kristen. Tapi kenapa sekarang jadi punya orang Kristen? Nah itu dia hasil dari propaganda tuh. Iya. Itulah yang kita waspadai Kaisa ya tentang propaganda. Betul. Bayangin, dulu negara Islam bisa jadi kembali ke negara Kristen. Itu hasil dari propaganda itu. Kayak Kak Handri nih pernah ingat film Spider-Man, itu biayanya itu, biaya pembuatan itu $500 juta. Bayangin, $1 juta itu 1 triliun. Itu bayangin 500 juta dolar. Nah itu utang Indonesia lunas buat 1 movie doang. Betapa mahalnya propaganda supaya orang terhipnotis, supaya orang lupa pahlawan Islam, biayanya besar. Gitu, supaya orang lupa sama masjid, supaya orang lupa sama Nabi Muhammad, itu biayanya besar banget, 500 juta dolar. Itu bisa ngelunasin utang Indonesia loh, 1 film doang. Dia cuma bikin film 2 jam. Gitu. Artinya itu pegawainya gajinya gede-gede itu Kaisa, Kak Jovan. Bahkan tukang kabelnya aja pulang syuting bisa beli rumah baru tukang kabel, tukang megang lampu. Pengen 500 berarti royal, mereka $500 juta royal karena mereka sangat ingin karyanya tuh ingin menutupi bagus. Ingin menutupi apa? Nggak mau spoiler juga karena biasanya tuh yang spoiler tukang lampu, tukang listrik, kayak gitu-gitu. Spoiler dari movie itu, makanya mereka dibayar besar untuk tidak berkhianat sama ceritanya kayak gitu. Tunggu sebentar. Oke. Lanjut Kaisa, jawabannya Kaisa. Oke, siap. Iya, jadi begitu ya kawan-kawan semua. Siap. Kak, untuk pengumuman oke nih, mumpung ada yang nanya nih ya, untuk pengumuman hasil rangkuman kajian hari Sabtu dan Minggu mendapatkan hadiah itu kapan ya? Oke, siap. Kita umumkan sekarang karena ada yang nanya. Sebentar ya, biar dramatisir. Pemenangnya adalah
Dededeng. Tiga namanya itu adalah yang pertama. Salah mencet. Oke. Udah. Ini gimana matinya ya? Yang pertama adalah Firna Sabila Husna, Yugo Irsyad Maulana Salim. Nah, itu dia tuh. Yang menang. Itu Dava, Om. Gimana tuh yang Itu Dava yang bikin kesimpulan. Oh, Dava yang bikin. Iya. Oh, jadi itu yang bikin kesimpulan yang mana nih? Dava atau siapa? Dava. Dava. Yang ini, yang lagi nge-zoom. Ini. Yang menang siapa aja kan? Yang menang siapanya? Aku menang. Asik. Ada. Iya, nanti minta tolong dikirimkan alamatnya ke admin grup ya. Ke admin grup dikirimkan alamatnya, nanti hadiahnya segera dikirim. Jadi Firna Sabila. Yang menang siapa aja? Wah. Firna Sabila Husna, Yugo, keren. Dan Irsyad Maulana Salim. Nah, itu dia tuh hadiah dari Kak Adri, Masya Allah. Itu dia pengumumannya ya. Ditunggu ya hadiahnya nanti. Iya. Udah 3 orang ya Kak Jovan? Udah 3 orang, Ntar sekalian sama komik juga deh. Insya Allah nanti dikirim komik. Hadiahnya Preman Tobat 2. Ntar insya Allah. Masya Allah. Dan Preman Tobat 2. Walaupun udah punya, nanti bisa dikasih ke saudara yang belum punya mungkin. Ada tambahan-tambahan lagi ya, Masya Allah. Ya, biar semangat ikut acara ini. Ada yang mau request, nih. Aku suka Stanley katanya. Ada yang mau request gak? Arya mau request apa, Arya? Nanya aja, boleh gak? Oh, ya boleh. Masih mikir abisnya. Oh, masih mikir ya, dipikirkan dulu ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Siap. Muhammad Al-Fatih itu lagi zoom dulu Iskandar Berg gak sih? Muhammad Al-Fatih itu lawan Iskandar Berg gak sih? Kan Iskandar Berg musuh Islam. Apakah iya gitu? Ya, jadi Skanderbeg ya, Skanderbeg itu nama aslinya George Castrioti. George nama aslinya ya, sebenarnya nama aslinya George. Dia itu ya sudah mengabdi di Kesultanan Turki Utsmani semenjak zaman bapaknya Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu Sultan Murad. Jadi sebenarnya Skanderbeg itu jauh lebih tua daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, bahkan seperti dicatat oleh Mustafa Armahan, seorang sejarawan Turki ya. Jadi Skanderbeg, Dracula ya sama Muhammad Al-Fatih itu pernah satu majelis pengajian. Coba. Ya, pasti itu wah, ternyata mereka tuh saling kenal ya kan? Mereka itu pernah ketemu bahkan, tetapi pada akhirnya mereka menjadi musuh bebuyutan tuh karena memiliki perbedaan keyakinan gitu. Kayak Skanderbeg, awalnya Skanderbeg itu masuk Islam. Ya, makanya kemudian namanya menjadi Iskandar sebenarnya, Iskandar Bey sebenarnya, Iskandar Bey. Makanya orang Turki nyebutnya Skanderbeg, Iskandar Bey. Nah, ya penyebutan orang Turki jadinya Skanderbeg gitu. Dia orang Albania, kawan sekalian, dan ketika itu ya dia balik lagi ke kampungnya di Albania dan kemudian dia murtad gitu. Dia murtad dari Islam ya, dia kembali kepada agama sebelumnya dan kemudian malah berkhianat kepada Kesultanan Turki Utsmani. Nah, setelah Sultan Murad II wafat,
naiklah Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi Sultan Turki. Nah, saat itulah ya Sultan Muhammad Al-Fatih berhadapan dengan Skanderbeg. Jadi memang Skanderbeg ini adalah salah satu musuh yang susah ditaklukkan. Tuh, dalam sejarah dia susah ditaklukkan karena memang memiliki kecerdasan tempur yang sangat luar biasa, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa karena Skanderbeg ini tinggi gede badannya. Ya, kalau lihat patungnya besar. Juga badannya gede banget, Kaisa. Betul, keker. Pedangnya panjang, iya kayak Hulk. Pedangnya panjang, topinya juga sangat terkenal sekali karena topinya itu bentuknya seperti kambing, kepala kambing, tanduk kambing. Nah, kayak penyembah setan gitu. Nah, penyembah setan, seperti penyembah setan, seperti topi orang-orang penyembah setan begitu. Nah, nanti itu mudah-mudahan ya kawan-kawan minta doanya akan kita angkat juga ya, insya Allah akan kita angkat juga menjadi. Wah, seru banget Kaisain. Gitu. Al-Fatih versus Skanderbeg, kan kemarin Al-Fatih versus Dracula. Ya, sekarang kita buat Al-Fatih versus Skanderbeg gitu. Masya Allah, seru banget. Hulk. Al-Fatih versus Hulk berarti ya jadinya. Ya, aduh nggak sabar banget. Jadi Hulk dari barat musuh. Nah, ini apa namanya, kita masuk lagi. Kak, ada rencana buat, mungkin ini bisa jawaban singkat sebelum kita closing statement. Ada rencana buat komik tentang Sulaiman Al-Qanuni nggak? Iya, katanya. Oh iya dong, harusnya ya. Mudah-mudahan kita bisa bikin semua pahlawan Islam yang hero-hero yang menakjubkan, pokoknya kita bikin, Mas. Insyaallah, Mas Jovan, Kak Jovan. Siap, insyaallah dibikin semua. Amin, insyaallah bisa. Doain aja ya. Nah, itu dia. Minta doanya dari teman-teman semua. Iya, kan kalau doa anak soleh dikabulin tuh, teman-teman kan anak soleh semua. Masya Allah. Iya, apalagi lagi puasa, betul banget. Kak, Vlad Dracula. Kak Jovan, request nih. Oh, sebelum nanti udahan kita foto bareng ya. Oke dong, siap. Ntar kita foto bareng ya. Oke, lanjut Kak Jovan tadi ngomong. Kak, Vlad Dracula itu juga masuk Islam juga atau enggak? Vlad Dracula itu masuk Islam juga atau enggak? Silakan Kak. Kak siapa nih? Kak Andre atau Kak Isa? Kaisa aja. Kaisa ahli sejarahnya Kaisa nih. Iya, jadi kalau Skanderbeg ya sempat masuk Islam tapi kemudian murtad. Kalau Vlad Dracula ya dia cuma sempat ngaji aja, belajar aja ya tentang Islam, dia belajar tapi dia tidak mau masuk Islam gitu. Yang masuk Islam malah adiknya Dracula, siapa namanya? Radu namanya. Nah, adiknya ini masuk Islam ya kan? Dan bahkan adiknya Dracula ini, si Radu ini, dia bahkan mendampingi Sultan Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. Tuh, wafat juga sebagai seorang Muslim. Sungguh beruntung sekali Radu wafat sebagai seorang Muslim. Masya Allah. Luar biasa. Subhanallah. Nah itu dia. Jadi Vlad Dracula nggak masuk Islam, yang masuk Islam itu adiknya gitu ya. Oke, ini acara terakhir. Iya, ini acara terakhir di 3 rangkaian ini. Tapi tenang aja, insya Allah kita juga akan buka kelas pembahasan tentang Dracula. Nanti juga biar kisah tentang sejarah Dracula bareng Kaisa dan juga mungkin bisa bareng Kak Andri juga terkait dengan ini. Insya Allah nanti akan diinfokan di grup-grupnya masing-masing terkait dengan Dracula dan yang lainnya gitu ya. Ada juga nih kelas bareng. Nah, biar lebih nggak penasaran juga, teman-teman bisa nih di subscribe Gazi Story. Woy, itu linknya udah saya kirimkan. Kalau Kak Andri, YouTube-nya apa ya Kak Andri? Al-Fatih Satria. Al-Fatih Satria, coba. Oh, iya betul. Al-Fatih Satria. Udah pernah tahu kali? Udah tahu nggak sih? Satria. Oke. Diketik ya. Oke. Al-Fatih Satria. Wah, ini keren banget nih. Saya juga mau dong. Nah, ini dia nih, teman-teman bisa di-subscribe, bisa dilihat dulu 2 YouTube punggawa-punggawa keren dari abad kekinian. Dari Kaisa dan juga Kak Handri, itu bisa dilihat ya, Al-Fatih Satria
dan juga Gazi Stories. Insya Allah teman-teman bisa dapat informasi. Oh, YouTube ya, YouTube Al-Fatih Satria. Al-Fatih Satria. Itu dia YouTube-nya, bisa di like, share, and subscribe channel itu. Iya dong, iya dong. Kalau YouTube-nya Kak Jovan ada nggak? Belum ada saya. Kirain bakal bikin. Saya masih malu-malu saya bikin YouTube-nya. Jadi nanti aja insya Allah. Sayang banget. Oh nih. Siap, nanti kita bareng-bareng ya. Baik, karena di sini sudah 17.41, mungkin ada di beberapa daerah teman-teman udah berbuka. Selamat berbuka bagi yang sudah buka, yang belum buka. Nah, ini dia closing statement dari Kak Andri dan juga Kak Isa di penutup sesi ini gitu ya. Silakan, mau dari Kak Andri atau Kak Isa? Kak Andri dulu deh yang udah open mic. Ya Kak Andri ya. Siap. Dari pembahasan ini, dari seri 1, seri 2 sampai yang terakhir ketiga ini, yang Kak Andri harapkan adalah kita mungkin sudah kenal sama superhero luar negeri, tapi tetap harus berhati-hati gitu. Karena orang kafir itu kalau bikin cerita pasti ada bumbu-bumbu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, itu aja sih. Jadi sebisa mungkin kalau bisa nggak suka, tapi kalau memang udah terlanjur suka, udah mengakar, hati-hati, tetap harus disaring gitu. Nggak bisa dilihat semuanya karena banyak adegan-adegan yang tidak baik gitu. Kalau Kaisa gimana Kaisa? Masya Allah Kak Andri, alhamdulillah. Jadi serangkaian acara dari hari pertama sampai hari ketiga ini ya mudah-mudahan menguatkan kita semua supaya terus belajar dan meraih cita-cita supaya nantinya bisa bermanfaat, memberikan kebermanfaatan kepada orang-orang di sekitar kita dan lebih luas lagi kepada seluruh kaum muslimin ya. Mudah-mudahan semuanya cita-citanya tercapai. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan muslim dan mukmin. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Jadi tetap pada core kita, ya ini adalah core Islam dimanapun kita berada dan apapun hobi kita tetap menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan. Terima kasih teman-teman yang sudah membersamai kita, sahabat Al-Fatih sampai di hari ini. Boleh gitu keluar ya. Duluan nggak? Soalnya udah mau azan. Iya, boleh kok. Silahkan. Dan juga jangan lupa. Foto dulu Kak Jovan, bisa nggak? Foto dulu Kak Jovan. Kita foto. Coba foto dulu. Dihidupkan semua ya kameranya ya. Foto dulu, kita foto. Yeay. Ya gayanya boleh nih, gayanya gitu. Nah, gayanya gini boleh ya. Oke. Kan? Ya, makasih. Silakan. 1, 2. Sebentar. Oh, sebentar. Oke. 1. Terima gojek. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Bentar. Sekali lagi. Ada di sini. Kok nggak ada? Oh, ini dia. Bentar, sebentar. Lagi 1, 2, 3. Oke, cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, nanti foto-foto ini bisa dibagikan dan juga bisa disebarkan ke sosial media masing-masing, insya Allah. Nah, baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya yang sudah bergabung sampai di akhir acara ini. Jangan lupa juga disebarluaskan berita-berita ataupun informasi-informasi bermanfaat dari kelas ini. Jangan lupa ditunggu juga informasi tentang kelas-kelas berikutnya di grup Sahabat Al-Fatih. Yuk sama-sama dibawelin aja tuh adminnya ya gitu ya, nggak apa-apa ditanya-tanya juga boleh. Dan juga pemenang yang tadi jangan lupa untuk mengirimkan alamatnya ya. Tadi 3 pemenang yang disebutkan, ada Sabila, ada Yugo, dan juga ada Maulana ya tadi ya. Ada Irsyad Maulana Salim. Nah itu bisa memberikan atau mengirimkan alamatnya ke admin grup Sahabat Al-Fatih. Nah, nanti insya Allah hadiahnya akan dikirimkan. Terima kasih teman-teman. Selamat berbuka puasa bagi semuanya. Mari sama-sama kita tutup
kelas ini dengan lafaz hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Kak Reza, makasih Akhtar. Makasih Arya, makasih Kak Eva, Kak Andri, Kak Isya juga makasih. Assalamualaikum.